Jika biasa dulunya kok enak cuy. Oke, selamat siang Mas Hamam. Selamat siang. Oke, gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik ya. Oke. Mungkin bisa ceritakan dulu terkait gimana nih harinya, kan udah siang nih, dari pagi ke siang ini ada kejadian apa aja nih? Normal mas. Normal, gimana tuh normal? Tadi kan Hmm. aku kan ini loh mas, apa kerja kelompok itu mas. Oh, kerja kelompok. Oke, gimana itu Mas? Pusing banget mas. Oke, pusing Nggak banget. kelar mas. Gimana? Nggak kelar. Oh, nggak kelar-kelar. Oke, ini kalau nggak salah udah mendekati minggu UAS ya Mas ya? Iya mas. Oh, udah mendekati minggu UAS. Kira-kira kurang berapa minggu lagi nih? 2 minggu. Oh, 2 minggu. Oke, gimana nih progresnya dari semester ini, kan udah mau mendekati UAS, persiapannya nih? Ya kalau persiapan sih belum matang sih mas. Oke, belum matang. Kenapa tuh belum matang? Ya mana ya? Nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Nggak tahu juga sih mas. Oke, kenapa Ya, ya? soalnya kurang memahami materi. Biasanya kan jarang masuk gitu. Masih project. Oke. Oke, berarti sejauh ini kurang memahami ya materinya. Tapi kalau dari kamu sendiri kira-kira percaya diri nggak terkait UAS ini? Percaya diri sih. Oke. Soalnya kan untuk UAS kami kan basisnya project. Lakukan dari beberapa minggu kemarin loh. Oke. Jadi, aman sih. Aman ya. Oke, jadi Mas ini udah cukup percaya diri lah menghadapi UAS ini ya. Insya Allah. Oke, semoga lancar ya. Amin. Oke, kira-kira Mas ini udah pernah datang ke ruang konseling atau belum nih? Sejauh ini belum pernah sih mas. Ini pertama kali. Oke, jadi baru pertama ya. Ya. Kira-kira nanti ekspektasinya setelah keluar dari ruang konselingnya apa? Mungkin lega sih mas. Soalnya kan Oke. tahu berbagi. Oke, Iya, jadi apa lagi? ya Mas, mungkin memang kayak agak canggung atau gimana gitu ya, kalau Iya. misalkan pertama kali gitu ya. Jadi Masnya ini pengen lega gitu ya. Oke, berarti nanti ada permasalahan apa nih? Apa permasalahan yang mungkin cukup berat ya untuk diceritakan ya? Mungkin sih mas. Oke, mungkin. Oke, nggak apa-apa. Di sini karena kamu belum memahami terkait konseling dan juga belum pernah melakukan konseling secara langsung ya. Di sini mohon maaf, saya akan menjelaskan dulu terkait konseling ini bagaimana sih kira-kira. Oke, bisa Mas ya? Boleh. Oke, jadi nanti konseling ini gampang Mas, kayak mungkin kamu bisa cerita-cerita terkait masalah kamu. Nanti di situ kita akan menggali lebih dalam. Kita akan menggali lebih dalam sehingga nanti kamu bisa memahami terkait diri kamu dan bagaimana kira-kira menyelesaikan masalah ini. Seperti itu ya. Oke, nah nanti konseling akan berlangsung sekitar 30 sampai 40 menit. Sekarang kira-kira jam berapa Mas ya? Masih kurang tahu mas. Nggak ada ya. Jam 3 mas. 3:15. 3:15. Mungkin kalau kita tambah 30 menit 3:45 gitu ya. Oke, nanti tolong diingatkan ketika mungkin kita kayak kebablasan gitu, karena setelah ini saya akan ada acara di Sidoarjo, jadi mungkin akan kita cukupkan setelah 30 menit seperti itu ya. Oke, nanti kamu nggak usah takut untuk bercerita karena di sini ada asas kerahasiaan. Kamu nggak perlu takut rahasianya akan tersebar kemana-mana. Kamu bisa menceritakan panjang lebar sampai detail-detailnya sehingga nanti kita proses konselingnya berjalan lancar gitu, karena nggak ada yang ditutup-tutupi seperti itu ya. Oke, jadi aman, nggak ada yang perlu ditutupin, semua rahasia aman. Oke Mas ya. Oke. Oke. Kira-kira sebelum kita mulai konseling nih, ada yang mau ditanyakan nggak? Enggak mas. Oh, nggak ada, aman berarti ya. Belum. Oke. Mungkin gini, Masnya udah siap bercerita? Kira-kira gambaran permasalahannya, gambaran besar dulu deh. Udah siap? Siap siap. Oke, siap ya. Oke, jadi mungkin Mas bisa duduk yang lebih rileks dulu, yang lebih nyaman. Oke, tarik nafas dalam, hembuskan. Oke, tarik nafas dalam lagi, hembuskan. Oke, jadi dengan teknik pernapasan tadi, saya harap kamu nanti bisa lebih rileks ke depannya untuk bercerita.
dan tanpa ada tekanan apapun, seperti itu ya. Oke, bisa mulai cerita? Ceritanya dari mana dulu mas? Mungkin kita mulai dari gambaran besar permasalahannya dulu aja deh. Gambaran besar Hmm. dalam hal Oke, nggak apa-apa. Jadi akan saya tanyakan langsung ya. Kamu kira-kira memiliki masalah apa? eh, masalah ini mas, susah fokus dalam satu hal itu. Oke, susah fokus dalam satu hal ya. Oke, mungkin bisa dijelaskan biasanya ini kamu susah fokus itu dalam hal apa aja? Mungkin ketika ini sih mas, mengerjakan proyek, belajar, itu kan ketika saya fokus tuh pasti ke distract dengan hal lain seperti buka TikTok, buka IG, Hmm. mungkin malah buka game gitu. Oke, berarti kamu di sini kayak susah fokus gitu, terutama waktu mengerjakan proyek gitu ya. Ya, Oke, kira-kira ini terjadi udah berapa lama mas? udah lama sih. Udah lama. Oke, kira-kira mulai kapan? Mungkin dari SD sih mas. Dari SD. Oke. Dan terus berlanjut sampai sekarang. Sekarang. Nah, kira-kira dampak buruk yang paling kamu rasakan apa nih? Ya makan waktu lebih lama sih mas, soalnya kan nggak fokus dalam satu hal itu. Makan waktu lebih lama gitu ya. Oke, mungkin bisa diceritakan gimana sih kamu mengalami ini kayak secara panjang lebar gitu. Apakah bisa? Mungkin ya, bisa dicoba kan. Oke, dicoba monggo. Jadi itu mungkin kayak tadi ya mas, tadi kan nyicil project kan mas, project nyari error-error itu mas. Nah lagi fokus-fokusnya ini kan mas, tiba-tiba ke distract gitu loh, kayak tiba-tiba buka Chrome terus kebuka YouTube gitu, gitu loh. Oke, jadi kayak kamu lagi mengerjakan project tiba-tiba ketika membuka Chrome itu terdistract untuk membuka YouTube seperti itu ya. Ya. Oke, mungkin kayak kira-kira ada kak bisikan-bisikan atau godaan-godaan seperti itu? Bisikan sih mungkin ada ya. Oke, bisikan Udah, seperti apa itu? ya kayak teman ngajak malam. Oke, teman ngajak mabar ya. Iya. Itu frekuensinya sesering apa kira-kira? Sehari sekali 2 kali ya ada juga mas. Sekali 2 kali dalam satu hari gitu ya. Iya. Oke, dan kira-kira itu memakan waktu berapa lama mas untuk kira-kira mabarnya seperti itu? Nah, apa sih biasanya sejam 2 jam gitu mas. Cukup lama ya, cukup lama. Dan di sini kamu pernah ada usaha untuk menolaknya atau justru selalu mengiyakan? Pernah sih mas, kalau misal project saya ini udah deadline-nya udah di depan mata gitu. Itu kamu menolak gitu ya. Tapi kalau misalkan proyeknya itu masih dalam waktu yang lumayan lama gitu, kamu akan kayak mengiyakan aja gitu ya. Oke. Di sini kita akan melihat, saya ingin mengetahui kira-kira bagaimana kamu mengambil keputusan itu. Apakah kamu memikirkannya secara lebih mendalam atau kayak langsung mengiyakan aja gitu? Ya pasti ada pertimbangannya lah mas. Misalnya yang tadi kayak deadline-nya itu mungkin ada ajakan yang lain, terus seperti itu. Oke, bayangkan dalam situasi kamu lagi ada tugas yang mepet ya, misalkan dalam waktu 2 hari lagi udah deadline, tapi itu merupakan tugas yang kira-kira cukup sulit sehingga membutuhkan waktu yang lumayan lama. Nah, ketika ada distraksi seperti itu yang dari teman kamu, nah itu kamu akan memutuskan untuk mengiyakan atau menolaknya? Menolak sih mas. Menolak. Oke, bisa diceritakan lebih lanjut? Soalnya kan yang pertama kan projectnya udah ketahuan susah nih, terus deadline juga udah dekat gitu loh. Jadi otomatis ya kalau saya sendiri sih menolak sih mas. Menolak. Oke, kira-kira seberapa yakin kamu bisa menolaknya? 80% kali. 80%. Oke, kenapa kalau 80%? Mungkin ada faktor lain yang bisa mengiyakan gitu. Seperti apa faktornya?
seperti eh, mungkin ada event gitu. Gitu. Sehingga ketika ada event tersebut kamu seperti ingin mengiyakan gitu ya. Yeah. Oke. Oke, Amam, di sini kita melihat uh, ada beberapa faktor ya, seperti faktor internal dan faktor eksternal. Kamu di sini merasa kurang fokus terhadap apa yang sedang kamu lakukan, terutama ketika sedang ada project. Nah, di sini kamu merasa ada beberapa faktor yang mana itu internal dan eksternal. Nah, internal tadi itu yang dari diri kamu ketika buka Chrome itu tiba-tiba buka kayak pengen buka YouTube atau mungkin tiba-tiba ingin buka TikTok seperti itu ya. Oke. Dan juga dari eksternal itu kamu tiba-tiba diajak mabar oleh teman kamu gitu. Yeah. Nah, kira-kira seberapa mengganggu perilaku ini menurut kamu? Kalau distraksi, contohnya distraksi buka YouTube, TikTok atau apa sosmed yang lain atau hal lain itu sangat sebenarnya. Kalau diajak teman sih nggak terlalu sih menurut saya. Oke, udah banget gitu ya. Oke, saya paham yang kamu rasakan. Mungkin memang sulit untuk menolak godaan-godaan tersebut ya, terutama kalau itu dari teman, seakan-akan kita kayak susah untuk menolaknya seperti yang sama ya. Oke, kira-kira dari permasalahan tadi, mungkin saya ingin kamu untuk merefleksikan, kira-kira berpikir sejenak, mungkin nggak usah langsung dijawab, nggak apa-apa. Pikirkan dulu selama mungkin 1-2 menit nggak apa-apa. Kira-kira apa yang sebenarnya kamu inginkan dari permasalahan ini, gambaran idealnya? Benar gitu mas? Oke. Jadi saya ingin kamu untuk memikirkan kira-kira apa yang sebenarnya kamu inginkan dari masalah ini supaya selesai seperti itu. Mungkin saya ingin ke ini sih mas, psikiater atau psikolog gitu untuk menganalisa sih. Mungkin saya ada penyakit ini jiwa yang biasanya namanya apa mas, hati-hati atau apa itu. Nah mungkin saya ingin berkonsultasi yang lebih ini mas, intens gitu. Oke. Di sini kamu ingin pergi ke psikolog atau psikiater seperti itu ya. Oke, itu merupakan langkah yang baik, langkah awal yang baik, dan juga saya sangat mengapresiasi kamu karena kamu di sini udah mencoba untuk pergi ke konselor. Dan nanti ketika memang masalah ini akan sangat sulit untuk kita tangani bersama, terutama dari kamu, kita akan rujuk masalah kamu ini ke psikolog terlebih dahulu. Karena perlu kamu pahami, konselor, psikolog, dan psikiater memiliki ranah yang berbeda, sehingga dalam penyelesaiannya memiliki cara-cara yang berbeda pula. Sehingga ketika nanti ternyata kamu memiliki indikasi permasalahan mental atau jiwa, itu bukan merupakan ranah saya, sehingga kamu memang perlu dirujuk ke psikolog terlebih dahulu seperti itu ya. Oke, saya ingin menanyakan, mengapa kamu ingin pergi ke psikolog? Karena setahu saya kan ada obat yang buat ini loh mas, meredakan. Oke, mohon maaf tadi ternyata ada gangguan di AC saya tadi, kayaknya agak mati deh mas ya. Iya. Mohon maaf gangguan ya. Oke, mungkin bisa kita lanjut mas. Tadi pertanyaannya apa mas? Oke, kenapa kamu memutuskan ingin pergi ke psikolog atau psikiater? Soalnya saya baca artikel apa jurnal yang tentang apa yang saya alami itu kan ini mas, ada beberapa obat yang bisa meredakan penyakit saya sehingga mungkin saya bisa lebih fokus. Tetapi setahu saya itu obatnya harus dapat rujukan dari psikolog atau psikiater tersebut. Seperti itu. Oke, jadi kamu di sini merasa memiliki penyakit seperti itu ya? Iya. Oke, penyakit yang seperti apa mas kira-kira? Hati-hati mas, apa? Saya lupa kepanjangannya ini mas. Oke, mungkin gejala yang timbul? Ya hyperaktif, lama
Ya berarti kan kayak tadi yang saya ceritakan tuh, yang mudah terdistraksi itu kan. Terus apa lagi ya? Mungkin macam membantu. Oke, baik, di sini mungkin kamu mengalami masalah sulit untuk berkonsentrasi di satu hal, sulit untuk menghindari distraksi baik yang internal maupun eksternal. Oke, seperti itu ya. Nah, di sini yang perlu kamu pahami sesuai yang saya jelaskan tadi, kami sebagai pekerja helper, pekerja yang membantu orang-orang yang memiliki kesulitan itu memiliki ranahnya masing-masing, sehingga bukan ranah saya untuk mendiagnosis kamu seperti itu ya. Nah, tapi di sini yang perlu kita pahami adalah bahwa tidak semua masalah itu perlu obat. Tidak semua masalah yang kamu alami ini perlu obat. Memang kamu perlu dirujuk dulu ke seseorang yang memang ahli seperti itu ya. Oke, di sini kita akan fokus terhadap apa yang bisa kita lakukan terlebih dahulu. Jadi mungkin ketika kamu ingin pergi ke psikiater, kamu perlu dulu memastikan apa yang benar-benar kamu inginkan dari masalah ini. Seperti itu. Oke, tadi kamu memiliki masalah sulit fokus, mudah terdistraksi. Kira-kira gambaran ideal dari penyelesaian masalah ini itu seperti apa? Ketika kamu sudah dalam kondisi apa? Oke. Mungkin yang pertama sih paling ini ya Mas, bisa fokusnya lebih lama ya dalam satu hari itu. Itu doang sih paling. Oke. Jadi di sini kamu sudah baik, kamu sudah bagus karena kamu mengetahui apa yang kamu inginkan. Kamu ingin fokus seperti itu ya. Kamu ingin bisa lebih fokus dan tidak mudah terdistraksi seperti itu. Oke, ini merupakan langkah awal yang baik. Kamu memahami kalau itu memang tanggung jawab kamu. Oke, kalau kamu ingin fokus dan kamu memiliki kendala-kendala yang seperti tadi, yang internal dan yang eksternal, kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk kalau kamu ingin fokus dan kamu memiliki masalah tersebut, apa yang kira-kira akan kamu lakukan? Ya maksa pikiran untuk fokus Mas. Memaksa. Ya. Oke, kenapa kamu memaksa itu? Ya fokus Mas, kan maksa ya Mas. Ya. Oke, mohon maaf tadi mungkin terlalu interrogatif. Baik, mungkin bisa dijelaskan memaksa itu seperti apa Mas? Maksa biar fokusnya itu Mas, yang kita kerjain itu Mas. Contohnya maksa buat fokus ke Anda, kan biasanya kan tiba-tiba ngeliat situ gitu. Oke, jadi kamu langsung nggak menolak intervensi yang ada dari luar tadi itu ya, kayak mungkin godaan-godaan seperti itu. Oke, mungkin bisa kamu jelaskan seberapa besar tingkat keberhasilannya? Kurang tahu ya Mas. Oke, baik. Berarti kalau sejauh ini lebih banyak berhasilnya atau lebih banyak gagalnya dengan kamu memaksa fokus seperti itu? Lebih banyak berhasil sih. Lebih banyak berhasil. Oke. Lebih banyak berhasil berarti merupakan sebuah langkah yang bagus seperti itu. Tapi dalam menjalaninya, apakah kamu merasa enjoy atau kamu justru merasa tersiksa karena itu? Kalau enjoy sih enggak ya, soalnya kan maksa itu Mas. Oke. Nah, di sini tadi kamu menyebutkan juga bahwa kamu sempat mengatakan bahwa kamu ingin pergi ke psikolog atau psikiater. Nah, menurut kamu apakah itu juga merupakan sebuah usaha atau langkah yang ingin kamu ambil? Iya sih, salah satu contoh gimana? Oke, jadi kamu tadi sempat kepikiran ya ingin pergi ke psikolog atau psikiater. Iya. Nah, apakah kamu benar-benar ingin melakukannya? Iya. Iya. Oke. Menurut kamu kira-kira jika kamu pergi ke psikolog atau psikiater itu apakah masalah ini akan bisa diselesaikan dengan baik atau justru itu akan membawa ke yang sebaliknya? Seharusnya sih membantu saya sih Mas. Kan ranahnya itu profesional, sudah tahu sebab akibat gitu. Oke.
Jadi di sini karena saya memang bukan merupakan seorang ahli jiwa ya, jadi saya tidak memiliki kemampuan untuk apa ya, mendiagnosa kamu. Saya tidak memiliki keahlian di bidang itu, sehingga jika kamu merasa kamu memiliki apa ya, gangguan-gangguan yang mungkin mengganggu seperti itu, tadi kamu sempat mendiagnosis diri kamu bahwa kamu mengidap ADHD ya, seperti itu. Nah, itu perlu dipastikan lagi. Oke, jadi bagaimana jika kita lakukan sebuah perencanaan terkait bagaimana kamu akan pergi ke psikiater seperti itu. Iya. Kalau itu belum tahu sih Mas. Belum tahu ya. Belum ada niatan. Oke, belum ada niatan. Iya. Oke, jadi menurut kamu perlu benar-benar untuk memeriksakan diri kamu nggak? Perlu tuh mungkin pada saat saya ini sih Mas, bekerja profesional gitu kan, harusnya butuh sih Mas itu. Oke, berarti butuh ya. Iya, kalau untuk sekarang sih kayaknya nggak perlu banget sih. Oke, berarti saat ini belum perlu banget, sehingga mungkin kita akan menunda dulu rencana terkait kamu akan pergi ke psikolog atau psikiater seperti itu. Nah, oke, saat ini kita akan fokus mengenai tadi kamu memaksa diri kamu untuk fokus. Nah, kira-kira itu kan memang menyiksa ya untuk kamu ya. Kira-kira ada nggak cara yang supaya kamu itu lebih enjoy dalam memaksa diri kamu untuk fokus tadi? Mungkin melakukan pekerjaannya sambil ini Bang, dengerin musik itu biar enjoy. Jadi lebih mudah fokus sih, paling gitu. Oke, jadi dengan mendengarkan musik kamu merasa bisa lebih menikmati. Dan apakah dengan musik itu kamu yakin tidak akan terdistraksi dengan hal-hal lain? Harusnya selama ini enggak sih Mas, jarang sih. Oke, jarang, sehingga di sini kamu memutuskan untuk mendengarkan musik ya. Iya. Oke, itu merupakan sebuah langkah yang baik karena memang mungkin dalam apa ya, biasanya di bimbingan itu ada 3 jenis gaya belajar ya Mas ya. Nah, salah satunya itu adalah tipe auditori. Mungkin Mas sudah familiar di sekolah-sekolah udah pernah diajarkan ya, yang ada visual, auditori, dan kinestetik seperti itu. Nah, mungkin Masnya di sini termasuk yang auditori, sehingga lebih nyaman belajar ketika bukan lebih nyaman fokus, lebih bisa fokus ketika sambil mendengarkan musik seperti itu ya. Oke, baik, di sini kamu sudah merasa bahwa kamu memiliki sebuah cara yang tepat yang bisa membantu kamu untuk lebih fokus seperti itu. Nah, kira-kira apakah ada yang ingin disampaikan lagi? Mungkin enggak sih Mas. Oh, udah semuanya. Oke, baik, di sini jadi kamu memutuskan untuk lebih sering mendengarkan musik ketika sedang melakukan project, sehingga bisa memaksa diri kamu untuk fokus seperti itu ya Mas ya. Oke, mungkin sudah nggak ada yang disampaikan lagi kan ya? Enggak sih harus. Oke, baik, ini jam berapa Mas ya? Boleh pinjam jamnya nggak? 34. Oke, tadi kita akan rencanakan selesai di menit 45. Iya. Sepertinya di sini kita akan selesai lebih cepat karena di sini kamu sudah memahami kira-kira apa solusi yang tepat dan bisa membantu kamu untuk lebih fokus seperti itu ya. Nah, sebelum saya akhiri, saya akan menyampaikan sedikit rangkuman terkait proses konseling tadi. Oke, mau didengarkan ya? Oke, jadi di sini kamu memiliki masalah terkait susah fokus, kamu di sini mudah terdistraksi, baik dari diri kamu sendiri maupun dari teman kamu yang mengajak mabar. Nah, untuk menyelesaikannya, kamu di sini memutuskan biasanya untuk memaksa diri untuk fokus. Iya. Nah, tapi di sini kamu nggak merasa enjoy karena memang toh memaksa itu, siapa yang enjoy itu dipaksa gitu kan. Nah, di sini kamu menemukan solusi, kamu bisa menggunakan musik untuk menghindari distraksi dari hal-hal luar. Kamu bisa lebih fokus dengan musik, kamu merasa lebih
enjoy dengan itu, sehingga itu merupakan sebuah langkah yang bagus. Di sini kamu merencanakan untuk mungkin lebih aktif atau lebih sering mendengarkan musik ketika sedang melakukan project, dan itu merupakan langkah awal yang sangat baik ya Mas ya. Oke, di sini kamu udah merencanakan udah apa ya? Oke. Oke, di sini udah sangat baik Mas ya. Kira-kira ada yang ingin disampaikan lagi nggak? Enggak. Oke, gimana kesannya setelah menjalani konseling selama mungkin 30 menit terakhir ini? Mungkin memahami sih apa yang harus saya lakukan setelah ini. Lebih aktif mendengarkan musik ketika sedang melakukan proyek seperti Mas ya. Oke, terima kasih Mas Hamam udah aktif berpartisipasi dalam konseling ini. Mungkin kalau ada kurang lebihnya mohon maaf. Untuk progres kamu nanti kita akan rencanakan di sesi konseling selanjutnya untuk melihat perkembangan kamu seperti itu ya. Oke, baik, terima kasih Mas Hamam bisa meninggalkan ruangan. Oke, saya antar Mas ya. Kontol. Coba.